Minggu ini kita akan belajar bahasa Jepang, linguistik umum di luar dari materi ya. Jadi saya bingung dengan judulnya, tapi kita akan membahas seperti yang minggu lalu saya bilang tentang pembelajaran mandiri bahasa Jepang. Oke, tuh judulnya juga saya bingung, jadi saya tulisnya belajar mandiri bahasa Jepang kan seperti itu ya. Oke, pertama ini ada kaitannya dengan literasi digital yang sudah kita bahas kemarin ya. Literasi digital yang misalnya istilahnya melek teknologi, begitu ya. Jadi misalnya di sini Minasang berperan sebagai person center kan gitu. Misalnya terserah Minasang mau mengelola si digital tersebut misalnya. Kemarin kita membahas tentang information data dan konten, isi data dan kontennya itu apa, dapat dari mana kan gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang pengajaran. Jadi ketika literasi digital, saya melakukan pengajaran dengan digital, misalnya gitu. Hal seperti Elena ini kan berarti menggunakan digital. Learning, pembelajaran, self development gitu. Jadi kita akan membahas ini. Oke, kita langsung bagaimana sih maksudnya pembelajaran mandiri berbasis literasi digital. Jadi misalnya pembelajaran itu menggunakan pemanfaatan teknologi dan perangkat digital. Minasang perangkat digitalnya apa? Misalnya sehari-hari pakainya laptop kan. Minasang mungkin HP. Oke, jadi sumber referensi ilmiah itu dalam bentuk digital. Misalnya sekarang untuk misalnya Minasang datang mencari skripsi nantinya gitu, tidak perlu repot-repot ke perpustakaan. Nanti perpustakaan membuka, Minasang boleh melihat skripsi itu dalam bentuk digital. Atau sekarang skripsi dibuatkan laporan menjadi artikel penelitian, si artikel itu dipublikasi di jurnal. Itu juga referensi ilmiah dalam bentuk digital. Oke, jadi tentu saja pembelajaran mandiri berbasis literasi digital itu dapat diakses secara online, sehingga pembelajaran itu bisa mandiri ditopang oleh keterampilan literasi digital. Jadi memang perlu ahli juga ya, saya yakin Minasang ahli dengan digital. Untuk di sini saya fokuskan untuk pembelajaran bahasa. Selanjutnya ketika di sini kan saya bahas tentang pengajaran, pembelajaran dan pengembangan diri ya. Berdasarkan tentu saja untuk sisi baiknya dari digital itu kan bisa mengembangkan diri sendiri. Minasang bisa cari langsung di internet, bisa cari langsung di Google kan. Google desiraberu. Nah, ada satu pembelajaran bahasa Jepang era digital bisa melalui website kan gitu. Website yang sudah melakukan pembelajaran interaktif atau komunikatif ini banyak. Lalu misalnya aplikasi, kalau aplikasi berarti kan nanti bisa diambil di misalnya lebih mobile kan gitu, mobile phone, bisa pakai aplikasi, bisa dalam bentuk latihan, bisa dalam bentuk game kan gitu aplikasi. Lalu online course itu juga ada macam-macam. Misalnya sekarang ada banyak istilah-istilah webinar. Minasang bisa dapat ikut kursus online dari Harvard, bisa kursus online dari Stanford, atau misalnya malah gratis kan gitu. Jadi coba manfaatkan online course, apalagi dari sekarang ini banyak sekali online course nggak gratis. Oke, ini yang mungkin dekat dengan Minasang, YouTube. Ada yang dengan vlog gitu ya. Ini ada pembelajarannya, ada beberapa yang memang channel yang dikhususkan untuk pembelajaran, tapi ada yang lebih umum. Jadi harus bisa membedakan mana yang memang untuk pembelajaran, mana yang memang ini untuk umum, tidak hanya pembelajaran di situ. Lalu misalnya di sini saya akan mengambil contoh 3 untuk Minasang lihat. Jadi nanti tugasnya Minasang coba perkenalkan, misalnya di dalam kita saya tugaskan nanti pakai PPT ya. Jadi misalnya saya ambil 3, ini 2, ini saya ambil contoh pembelajaran yang resmi dari suatu lembaga NPO. Ada yang Japan Foundation, ada yang Japanese, ada NHK. NHK di sini ada versi bahasa Indonesianya. Nah, pembelajaran ini berbasis website. Sedangkan di Career Explorer ini yang sering muncul di layar saya akhir-akhir ini, dan
ini bagus sekali kan gitu ya, tapi dia tidak berbasis dengan YouTube. Tapi Career Explorer itu ada bentuk websitenya, ada bentuk pages di Facebook. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Oke, pertama, Japan Foundation itu punya learning materials, dan learning materialsnya itu banyak. Ini saya Minasang bisa lihat satu-satu. Ini saya ada Irodori itu tentang Seikatsu no Nihongo. Nah, ini aplikasi kanji, hiragana, katakana kan gitu ya. Ini juga ada. Lalu ini lebih ke kaiwa kata Nihongo dekimasu, ada Erin. Nah, ini yang mungkin Minasang sekarang akhir-akhir ini pakai ya. Nah, saya tahun kemarin ketika pakai kaiwa, pakainya saya ambil bahannya dari sini. Jadi pembelajaran Marugoto sebetulnya bisa mandiri. Oke, ada lagi yang Nihongo Ena, ada lagi Minato. Ini online learning, online course. Ya, minasang boleh ikut daftar. Kalau nggak salah ada yang berbayar, ada yang akhir-akhir ini gratis. Coba minasang lihat kalau memang ingin coba masuk ke online learningnya Japan Foundation. Kalau ini khusus untuk apa ya, yang untuk Kensusei yang difokuskan ke keperawatan. Karena nah ini yang anime manga no Nihongo. Di sini belajar bahasa Jepang melalui anime dan manga. Oke, satunya lagi itu ada website yang tentang NHK. Di sini ada banyak jenis macamnya pembelajaran di NHK, dan di sini diperuntukannya misalnya pemula itu ada ini 1, 2, 3, 4 dari pemula ya, ini yang paling banyak ya sini Nihongo. Lalu ketika isi Japanese Book itu udah dari dasar ke menengah. Konshu no Nihongo. Kita bahas satu-satu. Easy level Japanese kan di sini berarti pemula ya. Ini pemula. Ini sebetulnya di Marugoto juga sudah ada ya, memperkenalkan bagaimana cara. Tapi ini difokuskan ke wisata. Nah, ya Sasi Nihongo ini yang paling banyak pelajarannya ya. Kayak di sini ada banyak, ada huruf, ada kotoba, ada kaiwa, ada hyoge, bumpo, ada bungka kan gitu ya. Ini enak. Jadi sebetulnya hampir mirip-mirip saja dengan yang Japan Foundation tadi, cuman beda kemasan. Oke, lanjutnya ini yang untuk yang untuk menengah, dasar ke menengah. Jadi harusnya minasang bisa mengerti. Ini ada seperti news yang gampang untuk minasang pahami. Ini nanti kalau minasang belajar di NHK. Ini audio ternyata ya. Oke. Lalu ini yang osusume. Saya sih lebih senang mungkin untuk lebih praktisnya nanti ketika belajar bahasa itu belajar ketika bagaimana keseharian. Nah, Career Explorer ini sebetulnya basic websitenya itu website untuk mencari pekerjaan. Di sini misalnya orang asing yang lagi di Jepang mau mencari baito atau pekerjaan, mereka akan dibantu oleh Career Explorer. Misalnya di sini nanti kalau di websitenya ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang untuk kriteria-kriteria tertentu seperti itu ya. Nah, di FB pages-nya itu sebetulnya mungkin memperkenalkan atau untuk mengangkat si website-nya dia, karena itu kan sebuah perusahaan mencari orang. Aduh, apa istilahnya ya? Oke, nah di FB pages itu mereka memperkenalkan pembelajaran misalnya ada series di sini Gakukujin Rodo Shanoria ini. Jadi bagaimana cerita-cerita orang asing yang ingin belajar ingin bekerja di Jepang. Jadi awal kisah mereka bekerja di Jepang. Ini ada banyak ceritanya. Oke. Lalu di sini target Career Explorer itu S1. Jadi orang minasang kalau mau bekerja di Jepang di luar visa Kensusei, minasang harus punya S1. Minimal target S1. Jadi N2 lah boleh. Jadi mereka targetkan pembelajaran S1. Oh, maaf. Ini ya harusnya tadi ya. Oke,
di sini ada sebetulnya ada ya, saya sudah masukkan ke di sini ada yang Machigaya Yasu Nihongo yang ketika awal-awal pembelajaran bahasa Jepang si apa namanya si orang-orang asing ini salah paham atau misalnya salah mengerti atau misalnya salah mengucapkan. Di sini ada Machigaya Yasu Nihongo series. Harusnya minasan bisa mengerti ini bahasa Jepangnya nggak terlalu susah-susah amat. Jadi ini pagesnya menarik menurut saya karena berhubungan dengan kultur Jepang dan kultur pekerjaan di Jepang. Nah, ini Toshite Suru Nihon no Bunka. Ini bunka yang berkaitan dengan biasanya khususnya dengan kerja. Bagaimana sih kerja di Jepang, budaya apa yang boleh kita pakai dan yang memang tidak boleh. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan. Jadi di sini diajarkan. Ceritanya menarik. Coba minasang lihat ya. Nanti akan saya ambil satu contoh kalau saya bisa grab videonya. Oke, terakhir tugas. Jadi coba minasang cari perkenalkan satu buah online learning pembelajaran mandiri karena boleh buat tadi mau website atau aplikasi atau online course janganlah atau lewat YouTube. Ingat YouTube-nya dengan yang memang fokus ke pembelajaran bahasa Jepang ya. Nah, buatkan PPT seperti ini, oke minimalnya 5 slide. Lalu di situ misalnya minasang terangkan. Kalau di saya kan saya pakainya video. Minasang boleh membuat video atau misalnya minasang nanti kirim ke saya bentuk PPT-nya. Tapi isinya harus ada pendapatnya minasang, misalnya kelebihannya ini pembelajaran mandiri ini kelemahannya ini gitu ya, ada pendapat dari minasang. Hai Cak, pertemuan kali ini kita akan bahas di diskusi nanti ya.